Halo dan welcome to my YouTube channel Bilik Nizam. Di video kali ini gue ingin bertanya kepada kalian, siapa yang sudah pernah mengalami kegagalan? Atau siapa yang sedang berjuang mati-matian untuk meraih sebuah impian? Ya, simak video ini sampai habis, mungkin kalian bakalan menemukan jawabannya di pertengahan video ataupun mungkin di akhir video. Karena kita ada di segmen mereview buku di Bilik Nizam. Buku yang bakalan kita review kali ini berjudul Teman Berjuang, karya dari Indra Sugiarto. Atau beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Kak Ugi. Kita mulai reviewnya sekarang dan diawali dengan mereview covernya. Cover dari buku Teman Berjuang ini lebih dominan, sudah pasti ya, dominan warna putih. Dan kalau gua menilai ini sangat simple, ya, sangat simple sekali, putih udah itu doang. Kemudian ada fontnya Teman Berjuang, judul dari bukunya, dan diisi dengan sedikit gambar yang berwujud 4 orang. Mudah-mudahan ini memang orang ya. Jadi berwujud 4 orang yang kalau gue mengartikan dari bentuk gambar ini, di fase yang pertama ini duduk ya, seakan-akan lagi merenung, berpikir kenapa kok bisa begini, atau ya sedang merenungi kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada hidupnya. Kemudian di gambar yang kedua mulai sedikit mendongakkan kepala dan oh ya, mungkin begini yang harus saya lakukan. Dia mulai menyadari sesuatu. Kemudian yang ketiga berdiri, artinya kita mau bangkit, kita harus melakukan sesuatu. Dan yang terakhir melangkah, mulai memutuskan untuk melakukan dan bertindak. Cukup menarik karena sesuai dengan sinopsis yang ada di belakang. Karena ada sebagian orang yang bermimpi saja tidak berani, atau sudah pernah memiliki sebuah mimpi, akhirnya tertunda dan tidak berani mewujudkan karena ada campur tangan orang lain dan terlalu memikirkan apa kata orang. So mungkin itu saja review dari covernya ya, karena tidak ada lagi yang perlu di review, ya simple. Oke, kita review isi bukunya. Jadi di halaman pertama kita bakalan jumpa dengan tulisan ini, Teman Berjuang, dan kertasnya berwarna hitam ya. Jadi kertasnya berwarna hitam. Kemudian tidak ada daftar isi di dalam buku ini. Jadi buku ini dirangkum sebanyak 183 halaman. Cetakan pertama dari buku ini pada bulan Februari 2019, cetakan kelima pada bulan April 2019. Ya memang buku ini cukup laris ya. Ketika pre-ordernya baru dibuka, gue sedikit telat dan sudah kehabisan. So buku ini gue beli di toko buku Gramedia. Diterbitkan oleh Lovable dan Bumi Anoma. Kemudian ada ucapan terima kasih ya dari Indra Sugiarto. Kalau menurut gue buku ini bukan berisi tentang puisi, tapi justru berisi tulisan-tulisan sederhana dari Indra Sugiarto yang cukup nyelekit dan membuat diri kita sadar ternyata kita terlalu lama di fase-fase yang sebenarnya tidak harus ada di sana. Kita harus mulai keluar. Mungkin itu juga maksud dan tujuan dari Kak Ugi membuat lembaran dari buku Teman Berjuang ini mulai dari hitam, kemudian jadi abu-abu, lalu menjadi terang ya, dari gelap ke terang. Kemudian buku ini juga berisi beberapa fase. Walaupun buku ini tidak ada daftar isinya, tapi ada 9 fase tercantum dalam buku ini. Dan di setiap fasenya bakalan ada notes ataupun catatan yang harus kita buat atau yang ingin kita isi. Setidaknya membuat kita lebih mengerti setiap fase yang sudah kita alami. Jadi fase yang pertama itu adalah luka dan kegagalan. Fase yang kedua adalah sakit dan kehilangan. Fase yang ketiga kecewa dan penyesalan. Fase yang keempat perencanaan dan keberanian. Fase yang kelima merantau dan perjalanan. Fase yang keenam lingkungan dan persahabatan. Fase yang ketujuh doa dan harapan. Fase yang kedelapan perjuangan dan kegigihan. Fase yang kesembilan kedamaian dan kesuksesan. Jadi di buku Teman Berjuang ini
ketika kita sampai di bab ataupun di fase kedamaian dan kesuksesan, itu sudah mulai terang lembaran bukunya. Nih. Jadi pas sudah sampai di fase kedamaian dan kesuksesan, sudah mulai terang. Itu mungkin maksud dari penulis membuat lembaran seperti ini. Jadi kita kalau sedang ada di fase luka, sakit, jatuh, tidak percaya diri, lalu mulai membentuk sebuah keberanian untuk mengambil tindakan, baru kita bisa menuju fase kedamaian dan kesuksesan. Buku ini cukup bagus untuk dibaca oleh generasi milenial dan mereka yang sedang duduk di bangku SMA atau sedang kuliah, bahkan untuk mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Setidaknya ini seperti pesan untuk kita dari Kak Ugi agar mulai menyadari diri sendiri dan mulai berdialog dengan diri kita. Kalau bahwasannya kita harus bisa berani bermimpi, mengambil sebuah tindakan masa bodoh tentang orang lain. Toh jiwa kita, badan kita, rupa kita, hati kita, itu semua sudah ada yang menciptakan dan tidak perlu ada turut andil orang lain untuk menentukan masa depan kita. Karena kitalah yang akan membentuk diri kita dan masa depan kita. Mungkin itu inti dari pesan yang ada di dalam buku ini. Jadi, Mandan semua silakan baca buku, di setiap fasenya bakalan ada sebuah nasihat, sebuah pesan yang mengajak kita bertanya dalam diri kita sendiri, sebenarnya kenapa kita hadir di sini. Kemudian di halaman yang ke-6 juga kita diajak untuk sedikit jujur terhadap diri sendiri. Jadi kesalahan terbesar yang membuatku merasa gagal adalah, jadi disediakan sebuah kolom untuk kita menulis apa yang membuat kita merasa gagal. Jadi di awal buku ini saja kita sudah diajak untuk mulai jujur terhadap diri sendiri. Seringkali kita berusaha untuk berpura-pura jadi orang lain agar mereka yang kenal dengan kita suka dengan kita. Dan gue rasa kita baru saja menyiksa diri kita sendiri. Jadi di setiap fase bakalan Mandan temui sebuah kolom note untuk kita mulai jujur terhadap diri sendiri, apa yang harus kita lakukan dan hal-hal lain apa yang harus kita perjuangkan. Yang menarik dari buku ini, ketika di awal di fase luka itu langsung ada sebuah judul masa bodoh. Jadi tulisannya itu, meskipun saat ini kamu gagal, masa bodoh dengan tembok yang menghalangimu sekarang. Bergerak dan belajarlah agar rasa takutmu surut secara perlahan. Maju, jatuh, lalu bangkitlah. Paksa jiwa pejuang keluar dari dirimu, paksa rasa lelahmu keluar, paksa tubuhmu menelan resiko dari rasa kecewa. Kamu tangguh karena kamu pernah tenggelam. Kamu kuat karena kamu terus bangkit. Semua orang berhak meraih impiannya, semua orang berhak meraih suksesnya, walaupun saat ini kamu gagal. Jadi makanya kenapa di awal video gue tanyain siapa yang pernah gagal, siapa yang ada di fase tersebut, atau siapa yang sedang berjuang meraih impiannya. Jangan takut untuk kembali bangkit. Kalau memang hari ini kita gagal, lalu kenapa? Kita bisa bangkit. Kalau hari ini belum sukses, mungkin seminggu lagi kita bisa sukses, atau setahun lagi kita sukses, atau beberapa tahun baru kita bisa sukses. Semua orang punya masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi kenapa harus takut untuk melakukan sesuatu? Bangkit, jatuh, bangkit lagi. Kita harus terus bergerak. Jangan pernah berhenti sampai Tuhan memutuskan kita, kamu berhenti sekarang. Selain itu, buku ini juga bagus untuk kita yang sedang merantau atau sedang dalam fase perjalanan jauh, meninggalkan rumah, meninggalkan ayah dan ibu, keluar dari zona nyaman. Karena di buku ini juga berisi pesan-pesan untuk kita yang sedang merantau. Ketika kita merantau jauh dari rumah, jauh dari keluarga, ada hal-hal yang kita rindukan tapi terpaksa harus kita lakukan untuk meraih sebuah impian. Buku ini sangat layak untuk dibaca bagi mereka yang sedang berjuang, bagi yang sedang mengalami kegagalan, terutama generasi milenial seperti yang sudah gue bilang tadi di awal, untuk mulai bertanya kepada diri sendiri. Jadi langkah yang kita buat tidak perlu buru-buru, karena hal yang buru-buru mungkin bisa saja berakibat buruk. Pelan-pelan saja dan mulai merenungi apa yang harus kita lakukan. Kita terlalu memaksa diri sendiri sehingga lupa diri sendiri pun butuh istirahat.
So, buku ini berisi tentang nasihat-nasihat singkat untuk kita mulai berdialog kepada diri sendiri. Dan sedikit cerita, sebenarnya ketika buku ini keluar dan berjudul Teman Berjuang, pikiran gue sudah mulai berimajinasi kemana-mana. Wah, ini bukunya bagus, bakalan keren gitu ya. Karena teman berjuang berarti ada tips-tips bagaimana menemukan teman yang mau berjuang dengan kita. Atau mungkin bakalan dikasih tahu bagaimana cara mendapatkan teman yang seperjuangan dengan kita. Waktu gue melihat judul bukunya Teman Berjuang. Jadi ternyata salah. Isinya berisi nasihat untuk diri kita sendiri. Dan siapa teman berjuangnya? Yes, teman berjuangnya adalah buku ini. Jadi kalau kita lagi galau, lagi susah, lagi jatuh, lagi dicaci maki, lagi kurang percaya diri, kembali buka buku ini sebagai teman kamu untuk berjuang. Mungkin itu review singkat dari buku ini. Jadi tidak ada alur penokohannya. Kalaupun dipaksakan ada penokohannya, ya tokohnya adalah diri kita sendiri. Dan menurut gue kita adalah tokoh utama di kehidupan kita. Jangan biarkan orang lain mengambil peran utama itu di hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Bilik Nizam. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.